Halo friends baku hantam 123. Ketika Indonesia sibuk mendatangkan kapal perang kelas destroyer dari Italia dan juga Turki, termasuk kapal selam canggih dari Korea Selatan, Malaysia sepertinya tidak mau kalah dalam perlombaan senjata di kawasan ASEAN ini. Ya benar, kini negara-negara di Asia Tenggara semakin gencar memperkuat armada laut mereka. Dari rudal anti kapal, rudal jarak pendek, hingga rudal jarak menengah, semuanya diburu habis-habisan. Dan dalam laporan terbarunya, Kuala Lumpur mengumumkan bahwa Angkatan Laut Diraja Malaysia atau TLDM mereka akan segera mengoperasikan sistem rudal permukaan ke permukaan baru, termasuk Naval Strike Missile atau NSM buatan Kongsberg dari Norwegia yang rencananya akan tiba pada pertengahan tahun ini. Kementerian Pertahanan Malaysia juga mengkonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses negosiasi final untuk pengadaan rudal Atmaka buatan Roketsan dari Turki yang diperkirakan baru akan diterima sekitar tahun 2027 hingga 2028. Wah, Tok Dalang juga mulai serius nih nambah-nambah rudal segala ya kan? Duitnya dari mana coba? Alamak. Tapi kalau belinya cuma buat gengsi doang, terus perangnya cuma 3 hari juga selesai kan percuma aja ya kan ya? Malaysia sekarang ini sedang menyusun roadmap modernisasi sistem rudal anti kapal mereka dan mengevaluasi berbagai platform rudal generasi terbaru termasuk NSM Norwegia yang katanya punya kemampuan jangkauan lebih jauh, fitur stealth yang lebih canggih, dan integrasi dengan sistem sensor modern yang lebih mumpuni. Ya memang sih, Indonesia aja gencar banget mendatangkan kapal-kapal perang dari berbagai negara. Kapal frigat kelas Arrowhead, kapal destroyer dari Italia, bahkan kapal selam attack class dari Korea. Dan jangan lupa ya, Laut Malaysia itu juga diklaim sama Tiongkok loh, tumpang tindih dengan 9 Dash Line mereka. Apalagi kapal Coast Guard China itu besarnya kayak kapal destroyer semua. Sering banget masuk zona ekonomi eksklusif Malaysia tanpa izin. Kalau Malaysia cuma diem aja, plonga-plongo gitu ya bakal ditampar sama Xi Jinping terus. Pusing kan kepalanya ya kan ya? Salam. Pendekatan bertahap ini sebenarnya mencerminkan komitmen pemerintah Malaysia untuk memodernisasi kemampuan rudal anti kapal mereka secara realistis dan disesuaikan dengan kondisi anggaran pertahanan mereka yang memang terbatas dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura atau Indonesia. Rudal Atmaka sendiri disebut-sebut bakal memperkuat kemampuan serangan jarak jauh Angkatan Laut Malaysia. Rudal buatan Turki ini punya jangkauan mencapai 220 km dengan kecepatan hingga 0,9 Mach dan hulu ledak seberat 250 kg. Ini sih udah pasti bakal ditempatkan di kawasan Laut Cina Selatan atau Selat Malaka ya. Datuk Sri Iqmal Hisham Abdul Aziz, anggota parlemen dari Tanah Merah, yang sempat menanyakan rencana penggantian rudal Exocet MM40 Blok 2, mengatakan bahwa rudal Exocet yang saat ini digunakan Malaysia sudah terlalu usang dan tidak relevan lagi untuk digunakan pada kapal perang modern mereka. Soalnya rudal Exocet Malaysia ini sudah berusia hampir 30 tahun lebih, Pak. Udah setua umur kalian yang masih jomblo sampai sekarang ya kan ya? Salam. Pembelian rudal-rudal baru Malaysia ini konon dibeli khusus untuk melengkapi persenjataan frigat kelas Lekyu mereka yang memang sudah cukup tua. Kapal perang kelas Lekyu ini rencananya akan dilengkapi dengan Naval Strike Missile terbaru, sebuah rudal anti kapal permukaan ke permukaan yang dikembangkan oleh Kongsberg Defense Systems dari Norwegia. Angkatan Laut Diraja Malaysia akan memasang sistem rudal baru ini pada KD Jebat, kapal pertama dari kelas frigat Lekyu. KD Jebat sendiri sudah mulai beroperasi sejak tahun 1999 dan saat ini masih dipersenjatai dengan rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 2 yang sudah lawas itu. Integrasi sistem rudal baru ini merupakan bagian dari upaya upgrade menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan tempurnya agar tidak kopong seperti IPK kalian yang cuma 2,5 itu loh. Rudal NSM yang awalnya memang dipesan untuk frigat kelas Maharaja Lela akhirnya dialihkan karena proyek Maharaja Lela ini banyak masalahnya, seperti proyek infrastruktur di desa kalian yang nggak kelar-kelar. Frigat yang kabarnya takut air, Pak, takut basah-basahan, takut tenggelam gitu ya kan? Kongsberg sendiri telah mendapatkan kontrak senilai 125 juta dolar Amerika pada tahun 2018 untuk memasok rudal-rudal ini bagi Angkatan Laut Diraja Malaysia. KD Jebat merupakan salah satu dari 2 frigat kelas Lekyu yang dibangun oleh Yarrow Shipbuilders yang berbasis di Inggris yang sekarang sudah menjadi bagian dari BAE Systems.
Kapal perang ini memiliki displacement sekitar 2.300 ton, panjang 106 meter dan lebar 12,8 meter. Ditenagai oleh 4 mesin diesel MTU yang menghasilkan total 11.000 kW, kapal ini mampu mencapai kecepatan maksimum 28 knot dengan jangkauan operasional maksimum mencapai 8.000 km. Kapal perang ini juga dilengkapi dengan fasilitas hanggar dan landing pad untuk mengoperasikan satu unit helikopter anti kapal selam. Kapal ini diawaki oleh 146 personil termasuk 18 perwira. Jadi karena kapal perang flagship Malaysia yang baru masih terus-menerus uji coba, trial sana trial sini nggak selesai-selesai, ya tentu saja rudal-rudal terbaru mereka daripada numpuk di gudang terus berkarat lebih baik dipasang ke kapal perang yang lebih tua tapi masih operasional. Karena di tengah dinamika keamanan maritim Asia Tenggara yang semakin kompleks dan penuh tantangan, kemampuan Angkatan Laut Diraja Malaysia dituntut untuk selalu dalam kondisi prima. Malaysia juga harus bisa memberikan efek tangkal yang kredibel atau deterrence effect yang meyakinkan terhadap potensi ancaman dari negara-negara besar. Dalam konteks inilah Naval Strike Missile buatan Kongsberg dari Norwegia dibeli untuk mempersenjatai kapal perang Malaysia. Meskipun umur kapal perang Malaysia yang dipasangi rudal ini sudah cukup tua, bahkan sudah lebih dari 2 dekade, NSM dirancang khusus untuk menghadapi tantangan peperangan laut modern, di mana kapal permukaan musuh dilengkapi dengan sistem pertahanan udara berlapis dan kemampuan elektronik warfare yang sangat canggih. Rudal ini diklaim mampu menembus pengawasan radar musuh bahkan di wilayah perairan yang sempit dan padat lalu lintas, seperti Selat Malaka, Laut Sulu, hingga Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Xi Jinping sebagai lautnya sendiri, ya kan ya? Salam! Sementara untuk rudal surface-to-surface missile, sebagai negara maritim yang memiliki garis pantai yang sangat panjang dan wilayah perairan strategis dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan, Malaysia memang memerlukan kemampuan rudal SSM yang mumpuni. Rudal ini akan memberikan efek tangkal strategis bagi mereka menghadapi ancaman dari kapal-kapal perang asing yang sering mondar-mandir di perairan mereka. Bagi Angkatan Laut Diraja Malaysia, rudal SSM bukan sekedar senjata ofensif biasa, melainkan instrumen utama untuk menjaga kedaulatan maritim negara mereka. Rudal ini akan berfungsi sebagai senjata pemukul utama dari kapal-kapal kombatan TLDM, memungkinkan kapal perang Malaysia untuk menyerang target permukaan dari jarak yang sangat jauh tanpa harus memasuki zona bahaya pertahanan musuh yang mematikan itu. Jadi intinya, Malaysia kini sedang berusaha keras untuk memperbaharui arsenal rudal anti kapal mereka yang sudah lawas dan menggantinya dengan sistem rudal-rudal generasi terbaru yang jauh lebih modern dan mematikan. Tapi di sisi lain, Kementerian Pertahanan Malaysia saat ini terkenal dengan kasus-kasus korupsi yang menggurita di sana, Pak. Kasus markup anggaran, kasus suap pengadaan alutsista, semua ada. Apakah ini berarti akan ada penindakan hukum besar-besaran di Malaysia? Sampai sektor militer pun diobok-obok atau gimana ya kan? Entahlah ya kan? Gua sih nggak ikut-ikutan urusan negara orang. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai modernisasi rudal anti kapal Malaysia ini? Apakah Indonesia perlu khawatir? Atau ini cuma gengsi doang dari Tok Dalang? Silahkan kalian komentar dan baku hantam di kolom komentar. Kasih pendapat kalian, debat sana debat sini, yang penting tetap santun ya. Oh ya, kemarin katanya Malaysia mau beli kapal selam baru juga. Tapi kata orang-orang sih kapal selamnya nggak bisa nyelam. Beneran apa hoax ya itu? Hah, tipu rakyat aja. Rakyat percaya padahal kapal selam nggak bisa nyelam. Lucu kan?